Nanti di bawah itu ada simbol pohon sama air. Pohon itu kan kehidupan. Air itu sumber, Tuhan itu sumber kehidupan, setuju nggak? Setuju nggak, Mas? Setuju nggak? Nah, tadi kan sebenarnya pohon ya. Nanti kalau digali secara agama, nanti semua agama nanti Selamat datang kembali di YouTube channel Bujang Gatal. Ini adalah vlog sederhana pertama kali Bujang Gatal. Hari ini Bujang berada di daerah istimewa Yogyakarta, dan akan mengunjungi situs bersejarah yang tak kalah keren dari Candi Prambanan, yaitu Candi Plaosan yang masih tetanggaan sama Candi Prambanan. Mari kita pelajari sejarahnya bersama. Tapi jangan lupa subscribe dulu channel ini, like, share, dan komen, agar Bujang Gatal selalu semangat hidup dan semangat ngonten hehe. Terima kasih. Jogja memang tidak pernah ada habisnya, pasti akan selalu kembali ke kita ini. Begitu kata mereka yang sudah berulang kali berkunjung ke daerah istimewa ini. Selain alamnya yang indah, di Jiga juga sangat banyak situs-situs bersejarah yang wajib kalian kunjungi saat berada di Jogja. Salah satunya adalah Candi Plaosan, candi yang tak kalah populer dari Candi Prambanan. Apalagi jarak Candi Plaosan ke Candi Prambanan sangat dekat. Oh ya, untuk biaya masuknya kamu akan dikenakan tiket seharga Rp10.000 per kepala ya. Di dalam juga ada orang yang akan menawarkan jika kamu ingin mengabadikan foto bersama keluarga. Karena aku tidak pakai jasa fotografernya, jadi aku tidak tanya harga per fotonya. Dalam kesempatan ini aku disamperin petugas kebersihan candi yang tiba-tiba menjelaskan makna Candi Plaosan ini. Karena beliau memaksa ingin membantu sambil bercerita, maka Bujang turutin saja. Untuk hasil gambar dan videonya memang keren. Dan setelah selesai, Bujang memberikan sedikit buat beli minum. Orang ini ada di akhir video, dengarkan saja ceritanya. Mari kita lanjut ke Candi Plaosan ya. Lokasi dan sejarah Candi Plaosan. Candi Plaosan terletak di Dusun Plaosan, Desa Bugisan, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengen. Candi ini dibangun pada abad ke-9 Masehi, selama periode Kerajaan Medang, atau Kerajaan Mataram Klaten. Arsitektur dan struktur Candi Plaosan memiliki arsitektur yang unik, dengan bentuk yang mirip dengan Candi Borobudur namun dengan ukuran yang lebih kecil. Candi ini terdiri dari dua bagian utama, yaitu 1. Candi Induk. Candi Induk memiliki bentuk persegi dengan ukuran 30 meter x 30 meter. Candi ini memiliki 3 tingkat, dengan tingkat pertama berbentuk persegi, tingkat kedua berbentuk oktagonal, dan tingkat ketiga berbentuk lingkaran. 2. Candi Perwara. Candi Perwara memiliki bentuk yang lebih kecil daripada Candi Induk, dengan ukuran 10 meter x 10 meter. Candi ini memiliki 2 tingkat, dengan tingkat pertama berbentuk persegi dan tingkat kedua berbentuk oktagonal. Dekorasi dan relief Candi Plaosan. Candi Plaosan dihiasi dengan relief-relief yang menceritakan kehidupan Buddha dan ajaran-ajaran agama Buddha. Relief-relief ini terletak di dinding Candi Induk dan Candi Perwara. Beberapa relief yang terkenal adalah 1. Relief kehidupan Buddha. Relief ini menceritakan kehidupan Buddha, mulai dari kelahirannya hingga pencapaian pencerahan. 2. Relief ajaran Buddha. Relief ini menceritakan ajaran-ajaran Buddha, seperti 4 kebenaran mulia dan jalan utama berunsur 8. Stupa dan artefak Candi Plaosan. Candi Plaosan memiliki beberapa stupa yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan relikui Buddha. Stupa-stupa ini terletak di atas Candi Induk dan Candi Perwara. Selain itu, candi ini juga memiliki beberapa artefak, seperti 1. Arca Buddha. Arca Buddha ini terletak di dalam Candi Induk dan memiliki bentuk yang unik. 2. Prasasti. Prasasti ini terletak di dinding Candi Induk dan menceritakan sejarah candi ini. Candi Plaosan memiliki beberapa kejadian mistis yang telah dilaporkan oleh pengunjung dan warga sekitar. Berikut beberapa kejadian mistis yang terkenal. Kejadian mistis di Candi Plaosan. 1. Penampakan Arca Buddha. Beberapa pengunjung telah melaporkan penampakan Arca Buddha yang bergerak atau berubah wajah. 2. Suara misterius. Pengunjung telah melaporkan suara misterius seperti suara gemuruh, suara langkah kaki, atau suara bisikan yang tidak jelas asalnya. 3. Penampakan bayangan. Beberapa pengunjung telah melaporkan penampakan bayangan yang tidak jelas bentuknya, seperti bayangan manusia atau bayangan hewan. 4. Perasaan aneh. Pengunjung telah melaporkan perasaan aneh seperti perasaan takut, perasaan sedih,
atau perasaan tidak nyaman saat berada di dalam candi. 5. Fenomena cahaya. Beberapa pengunjung telah melaporkan fenomena cahaya yang aneh, seperti cahaya yang berkelap-kelip atau cahaya yang berwarna-warni. Pemeliharaan dan restorasi Candi Plaosan. Candi Plaosan telah menjalani beberapa pemeliharaan dan restorasi sejak ditemukan kembali pada abad ke-19. Pemeliharaan dan restorasi terakhir dilakukan pada tahun 1990-an, yang meliputi 1. Perbaikan struktur candi, perbaikan struktur candi induk dan candi perwara. 2. Pengembalian relief, pengembalian relief-relief yang hilang atau rusak. 3. Pembersihan candi, pembersihan candi dari kotoran dan lumut. Kesimpulan, Candi Plaosan adalah sebuah candi Buddha yang memiliki sejarah yang kaya dan arsitektur yang unik. Candi ini memiliki relief-relief yang menceritakan kehidupan Buddha dan ajaran-ajaran agama Buddha. Pemeliharaan dan restorasi candi telah dilakukan untuk melestarikan keindahan dan kepentingan sejarah candi ini. Tadi ya, nanti di bawah itu ada simbol pohon sama air. Pohon itu kan kehidupan, air itu sumber, Tuhan itu sumber kehidupan, setuju nggak? Setuju nggak, Mas? Setuju nggak? Nah, tadi kan sebenarnya pohon ya. Nanti kalau digali secara agama, nanti semua agama nanti di simbolan pohon nggak? Orang Buddha simbolnya pohon bodhi, pohon. Orang Hindu pohon Kalpataru, pohon juga. Orang Nasrani pohon Natal, pohon juga. Terakhir di Islam ya Pak tadi ya. Tadi kan intinya sumber sama pohon. Nanti kalau dicermati di Islam di surat Yasin 80 bunyinya sama enggak? Bunyinya Tuhan, betul ya Pak tadi ya? Yang menghidupkan air ya, betul ya? Betul ya? Yang menghidupkan api dari kayu yang hijau, yang hijau pohon enggak? Ternyata pohon semua. Tuhan itu satu ya Pak? Nah kalau dicermati Mas, kitab itu kalau masih lurus sama ya Mas? Paham ya? Nah kok simbolnya pohon tadi ya Pak? Ilmiahnya gambaran Mas, semua makhluk hidup bahkan makhluk mati kalau nggak ada pohon itu mati. Itu digambarkan O2 oksigen dari Tuhan. Paham ya Pak? Mbak tadi bawa mobil ya? Benda mati ya? Kalau nggak oksigen mati nggak Pak? Mati Pak. Mati. Ikan kalau nggak oksigen mati nggak? Mati. Di surat Yasin 82 api itu ditumpangi dengan oksigen juga. Betul tak? Ya? Nah, oksigen itu ada. Tuhan itu ada. Oksigen itu kan zat yang dilihat, Tuhan itu zat yang dilihat. Ternyata sama gambaran nanti. Gambaran nanti. Coba Mbak, saya gambarkan sini aja, foto. Gambaran boleh. Coba boleh. Gambaran tadi ya Pak relief ya. Coba Mbak di sana. Mbak ikut. Enggak. Pembangunan Candi Plaosan dilakukan pada abad ke-9 Masehi, selama periode Kerajaan Medang, atau Kerajaan Mataram Klaten. Berikut adalah cerita tentang pembangunan Candi Plaosan. Latar belakang pembangunan Candi Plaosan pada abad ke-9 Masehi, Kerajaan Medang sedang mengalami masa kejayaan. Raja Rakai Pikatan dan Ratu Pramudawardhani, yang merupakan penguasa Kerajaan Medang, memutuskan untuk membangun sebuah candi Buddha yang besar dan indah. Proses pembangunan Candi Plaosan 1. Pemilihan lokasi. Raja Rakai Pikatan dan Ratu Pramudawardhani memilih lokasi yang strategis untuk membangun candi, yaitu di dekat Sungai Opak dan di tengah-tengah sawah yang subur. 2. Pembuatan desain. Arsitek kerajaan membuat desain candi yang unik dan indah, dengan bentuk yang mirip dengan Candi Borobudur. 3. Pengumpulan bahan bangunan. Bahan bangunan seperti batu, pasir, dan kayu dikumpulkan dari berbagai lokasi di sekitar kerajaan. 4. Pembangunan candi. Pembangunan candi dilakukan oleh ribuan pekerja yang terdiri dari tukang batu, tukang kayu, dan pekerja lainnya. 5. Pengukiran relief. Relief-relief yang menceritakan kehidupan Buddha dan ajaran-ajaran agama Buddha diukir di dinding candi. Tantangan dan kesulitan pembangunan Candi Plaosan 1. Keterbatasan teknologi. Pembangunan candi pada abad ke-9 Masehi masih menggunakan teknologi yang sederhana, sehingga proses pembangunan menjadi lebih sulit. 2. Keterbatasan sumber daya. Pembangunan candi memerlukan sumber daya yang besar, termasuk bahan bangunan, tenaga kerja, dan biaya. 3. Cuaca dan bencana alam. Pembangunan candi dapat terganggu oleh cuaca dan bencana alam, seperti hujan, gempa bumi, dan banjir. Kesimpulan, pembangunan Candi Plaosan adalah sebuah proses yang panjang dan sulit, yang memerlukan perencanaan, organisasi,
dan kerja keras dari ribuan pekerja. Candi Plaosan adalah sebuah contoh dari keindahan dan keagungan arsitektur Buddha pada abad ke-9 Masehi.